dan saya kira itu masih terjangkau dan di bawahnya Gembira Lombok ya. Safari yang atas sudah memutuskan itu pertimbangan harga segitu itu tidak memberatkan warga Safari. Saya rasa tidak. Ya kita lihat banyak eksibit baru, banyak hewan-hewan yang didatangkan dari Taman Safari. Hewan-hewan kan butuh makan, butuh sugibat, dan saya kira itu masih terjangkau dan di bawahnya Gembira Lombok ya. Masih sangat murah. Nah, pengen luwih murah meneh datang di weekdays. Itu juga demi kesejahteraan hewannya juga ya. Iya, hewan. Biaya Hewan mangan ini gampang. Makanya kemarin tuh yo dari manajemen lama mutusi regone yo semono yo tidak masuk akal. Dan buktinya hewan-hewannya kan nggak terawat toh. Betul loh ya. Murah itu bukan berarti baik ya. Ada diskon BPJS mas. Yang dulu itu ada diskon BPJS. Oh, nanti untuk masalah diskon nanti kita bicarakan nanti ya. Mas dikit banget. Jumlah karyawan dulu berapa mas? Taman Satwa Taruju. Oke. Ada 100-an. Ya semua ya. Ada mas. Yes. Mas tanggapan. Tapi dikit mas yang diterima. Iya. Yang masuk kan Menit. Semua sudah melewati proses fit and proper test dan lain-lain. Ada yang mau nanya-nanya Solo Safari? Sekalian. Solo Safari. Kemarin Mas Gibran sudah ini sih bikin teaser untuk pembukaan. Kalau dari Solo Safari seperti apa Pak persiapan sejauh ini Pak? Ya, mohon doakan persiapannya lancar. Kita akan buka secara soft opening tanggal 27 bulan ini dan satwanya juga yang kami bawa dari grup kami dari Taman Safari dalam perjalanan beberapa akan sampai hari ini. Sedang dalam proses karena ada beberapa satwa-satwa yang dilindungi dan perlu proses untuk transfer dari satu tempat, satu daerah ke daerah yang lain. Jadi memang kami sangat exciting untuk membawa beberapa satwa-satwa yang yang langka, yang dilindungi, dan ini akan menjadi sebuah atraksi yang menarik bagi Kota Solo nanti ke depannya. Apa aja itu Pak? Ya, jadi satwanya seperti harimau, ada mungkin nanti surprise satwa-satwanya kita sampaikan gitu ya. Totalnya ada sekitar yang dilindungi itu hampir ada 20-an ya. Satwa-satwa yang dilindungi nanti. Itu. Menjamin kesejahteraan hewannya apa saja Pak yang dilakukan di manajemen? Ya, berarti kami memang punya standar di Taman Safari Group untuk satwa yang memang selama ini kami akan datangkan, dan juga kami punya dokter-dokter
Bahkan di Prigen kami punya rumah sakit khusus untuk hewan. Jadi memang kami membawa tim dari Bogor, dari Bali, dari Prigen, itu kita all out untuk memastikan bahwa satwa-satwa yang kami datangkan itu dalam kondisi sehat, dan juga mereka artinya di sini pas dengan suasana Solo ya, karena beberapa satwa kan perlu adaptasi ya, karena di Bogor kan dingin, di Prigen juga dingin gitu ya, jadi kita perlu adaptasi di sini gitu. Total koleksinya berapa? Mungkin nanti yang akan Koleksinya ya. Kami nanti mungkin akan bawa lebih dari koleksi terbarunya, lebih dari 30 sampai 40 koleksi-koleksi yang terbaru gitu ya. Yang 20 satwa yang akan dibawa nanti termasuk satwa yang dikhususkan untuk atraksi juga. Satwa yang khusus untuk atraksi betul. Ya. Jadi artinya kalau dulu kan yang membedakan dulu selalu di dalam kandang ya, di dalam kesannya jauh gitu, makanya nanti kami akan membuat semacam open ini, yang artinya kalaupun jaraknya itu kalau misalnya harimau itu jaraknya adalah ada kali kecil gitu ya, jadi bukannya sangkar. Jadi itu yang ini, dan teman-teman ini adalah fase pertama. Jadi fase pertama ini sudah 70%, dan mudah-mudahan 2024 ini fase kedua akan jauh lebih banyak yang baru, termasuk rencananya di fase 2 itu ada aviari yang mirip dengan Singapura. Nah, jadi memang touch dari Solo Safari ini kita membawa keindahan, kenyamanan, dan modern. Jadi istilahnya ini adalah sebuah proses peremajaan total ya, kalau bisa dibilang. Jadi teman-teman nanti kami undang untuk hadir, itu melihatnya udah jauh, benar-benar totally berbeda sih. Pak, kemarin Mas Gibran menyampaikan bahwa manajemen nanti oleh Taman Safari Indonesia. Nah, kemarin juga ada rekrutmen. Nah, itu seperti apa sih Pak nanti SDM? Kan sebelumnya kan ada Taman Safari Jeruk, terus ini nanti di bawah Taman Safari semua atau seperti apa Pak? Jadi kami nanti adalah menjadi operator gitu ya. Jadi ibaratnya kalau hotel itu ada pemilik dan kemudian ada yang mengelola gitu ya. Pemiliknya tentunya masih Kota Solo, dan kami akan mengelola full. Dan untuk SDM tentunya kami mengadakan seleksi terhadap existing karyawan TSTJ, dan ada sebagian yang sudah kami akan terima karena lolos dan dengan kualifikasi kami, dan kemudian ada sebagian juga nanti akan menjadi tenaga outsource gitu. Artinya kami tetap mengedepankan juga tentunya supaya mendapatkan naik kelas ya Mas ya, kan kita perlu SDM yang handal. Nah, kami sudah melakukan seleksi dan ada beberapa, ada kurang lebih 11 orang yang kami terima dan dalam proses untuk menjadi karyawan kami. 11 dari karyawan yang terdahulu ya? Iya, dari existing karyawan TSTJ. Kalau total dengan yang baru